Halo guys, selamat datang lagi di channel saya. Jadi di channel saya itu membahas tentang seputar Vespa, berbagi motivasi atau berbagi ilmu lah, atau pengalaman yang saya tahu tentang apa saja yang ada di Vespa. Vespa itu tidak sama dengan motor biasanya. Vespa itu dia perawatannya memang agak beda, jadi kalian harus tahu. Yang pertama, Vespa itu kita tidak boleh duduk di atas ini. Nah, kebanyakan orang itu dia duduk di atas Vespa. Kadang teman kita itu tiba-tiba kalau datang langsung duduk di atas Vespa, itu bahaya. Jadi hindari duduk di atas Vespa yang versi standar. Kenapa kita harus hindari? Kalau decknya itu rusak atau dia melengkung naik seperti ini, itu juga berpengaruh ke body. Jadi body itu tidak lurus karena pengaruh dari decknya. Itu body itu bisa miring atau pokoknya dia tidak presisi lah. Dan kedua, kalau kalian pernah pakai Vespa atau kalian belum pernah, itu wajib kalian tahu juga ini. Kalau misalnya kalian mau nantinya itu punya Vespa, jadi yang kalian harus hindari juga itu adalah mengstandar motor. Standarnya itu miring ke kanan. Standar motor itu kita tidak boleh miring ke kanan kalau di Vespa, karena Vespa kalau dia miring sedikit itu bensinnya langsung turun ke mesin. Jadi itu mengakibatkan biasa motor itu mogok karena businya basah gitu, karena dia kebanyakan bensin di dalam. Jadi kan kamu kalau standar Vespa itu harus usahakan lurus, atau kalau miring pun dia miring ke kiri, jangan miring ke kanan, karena ya itu tadi. Dan juga pemakaian oli samping. Usahakan kalau kalian pakai oli samping itu oli samping yang sudah standar untuk 2 tak seperti itu. Jadi jangan pakai oli-oli yang mungkin kayak oli mesin atau oli yang diracik-racik, dicampur-campur, janganlah seperti itu. Usahakan ya pakai oli yang sudah standar motor 2 tak. Karena minyak untuk Vespa itu bisa. Saya pernah lihat orang itu pakai minyak goreng itu bisa. Jadi tapi janganlah seperti itu. Usahakan pakai oli samping yang sudah standar. Bebas mau yang murah kayak yang mahal, intinya itu olinya itu standar motor 2 tak seperti itu, yang dijual-jual di bengkel itulah. Dan ini juga walaupun itu tidak terlalu orang perhatikan, itu adalah kebersihan. Karena kenapa kebersihan di Vespa itu juga sangat berpengaruh sama bodi Vespa. Contohnya kalau kita rajin membersihkan, itu mungkin catnya mungkin bisa agak awet lah dan tidak cepat keropos atau berkarat. Contoh seperti Vespa saya, kan Vespa saya ini kaleng. Kalau ini saya jarang bersihkan, itu dia pasti berkarat atau keropos. Apalagi kalau saya datang dari luar itu pas hujan, itu bahaya. Karena kalau ini kan mbak, kalau ada air terus tidak dilap, ini kan otomatis dia keropos, berkarat, otomatis dia berkarat. Jadi setiap saya baru datang itu dari luar dan itu hujan, saya langsung lap pokoknya sampai kering, karena itu bahaya. Tapi kalian misalnya motor kalian tuh masih punya cat atau cat ori atau cat yang baru sudah dicat seperti itu, tidak apa, harus dibersihkan juga. Karena ya membersihkan Vespa itu ya wajib juga lah, agar Vespa kalian juga awet seperti itu. Jangan lupa juga sesekali motor kalian tuh harus diservis juga. Terserah kalian mau servis di bengkel atau servis sendiri kalau memang kalian sudah tahu. Jadi apa saja sih yang kita harus servis di Vespa? Jadi pertama itu adalah olinya, oli mesin kita itu ganti juga ya. Walaupun dia itu mungkin agak lama sih baru diganti, tapi harus kalian servis juga. Dan kedua, blok. Bloknya itu kita buka, terus kalian lihat itu pasti dia tuh banyak kerak-keraknya. Itu bekas-bekas dari pembakaran di bloknya, yang kopnya itu tempat businya, itu kalian harus bersihkan juga, rajin-rajin bersihkan lah itu. Mungkin dia 2 bulan atau 3 bulan sekali
Dan juga jangan lupa juga sering dibersihkan itu adalah karbunya. Nah, karbu itu harus sering diservis juga, karena walaupun kalian mungkin jarang pakai Vespa kalian atau jarang keluar gitu, tapi kalian harus juga sesekali servis motor kalian, karena kan ini motor tua, nggak mungkin kalian cuma pakai gitu, nanti ada rusak baru diservis, beda. Jadi kalau kalian mau Vespa kalian awet sehat, itu minimal kalian harus sering-sering lah servis atau sesekali lah servis. Dan juga tali-talinya juga kalian harus ganti tali-tali Vespa, seperti dari kopling, gigi, setidaknya mungkin 6 bulan sekali lah ganti. Kalau walaupun itu dia terlihat bagus, tapi sebenarnya tali-tali itu beda sama motor dulu. Motor-motor yang dulu itu tali-tali itu dia kuat, tapi sekarang tali-tali motor itu, tali kopling itu beda, kualitasnya sudah agak menurun. Jadi walaupun dia itu bagus kelihatannya, tapi kalau langsung dipakai jauh itu kadang langsung putus. Saya pengalaman seperti itu, jadi kalian harus ganti juga ya. Setidaknya kalau kalian rajin pakai Vespa mungkin 6 bulan, atau Vespa kalian jarang jalan ya setahun lah ganti. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan semoga yang saya tadi ceritakan untuk kalian itu bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Tolong dimaafkan kalau ada salah, karena saya cuma memberikan pengetahuan sedikit yang saya tahu atau pengalaman saya. Jadi jangan sampai kalian bilang saya sok tahu, tidak. Saya cuma membagikan pengalaman dan apa yang saya alami di Vespa saya. Dan cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan komen dan subscribe juga biar saya semangat lagi bikin channelnya. Dan sampai jumpa lagi.